Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Risdayanti, mahasiswi Kriminologi 6D. Saya ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Penjualan Obat-obat Terlarang. Baiklah, saya akan menjelaskan materinya. Obat merupakan salah satu unsur penting dalam pelayanan kesehatan. Diawali dari pencegahan, diagnosa, pengobatan, dan pemulihan. Obat menjadi salah satu komponen pokok yang harus selalu tersedia dan tidak tergantikan dari pelayanan kesehatan. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan menyalurkan kesediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan atau pemindah tanganan. Obat dapat dibagi menjadi 4 golongan, yaitu obat bebas terbatas, obat keras, obat psikotropika, dan narkotika. Penggolongan obat bebas dan obat terbatas. Obat bebas merupakan obat yang bisa dibeli di apotik, bahkan warung tanpa resep dokter sekalipun, ditandai dengan lingkaran hijau bergaris tepi hitam, dan obat bebas itu pasti terbatas. Dulu disebut obat peringatan, yakni obat-obatan yang dalam jumlah tertentu mana bisa dibeli di apotik tanpa resep dokter, memakai lingkaran biru bergaris tepi hitam. B. Obat keras. Dulu disebut obat daftar berbahaya, yaitu obat berkhasiat keras harus dengan resep dokter, memakai tanda lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya. Psikotropika dan narkotika. Psikotropika adalah zat atau obat yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang suasana saraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku. Sedangkan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dan memasukkan ke dalam tubuh manusia. Peran obat secara umum itu adalah untuk mencegah penyakit, untuk menyembuhkan penyakit, untuk meningkatkan kesehatan, untuk mengurangi rasa sakit. Pengertian obat. Obat merupakan sediaan atau panduan atau bahan-bahan yang siap digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisikologi atau kegiatan patologi dalam rangka menetapkan biologis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi dalam efek samping akibat penyalahgunaan obat. Pertama, bagi diri sendiri, depresi pernapasan jika sampai overdosis bisa mengakibatkan gagal nafas dan kematian. Tekanan darah, menurunkan ketagihan, peningkatan dosis, tidak jarang terjadi efek paradoksal, yaitu efek yang muncul berbeda dengan yang diinginkan. Misalnya yang terjadi adalah bayangan-bayangan yang menakutkan, contohnya halusinasi dan lain-lain. Yang kedua, bagi keluarga, masyarakat dan negara menjadi beban keluarga, terutama bagi mereka yang sudah terlanjur kecanduan menguras uang keluarga untuk biaya pengobatan diri sendiri. Kesimpulan, obat merupakan sediaan atau panduan bahan-bahan yang siap digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka menetapkan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi
Pokoknya penjualan obat terlarang harus dihentikan karena itu sangat berbahaya bagi orang lain.